Kali ini saya harus bilang ini adalah film superhero adaptasi komik terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia sejauh ini. Ada begitu banyak aspek yang saya suka di mana saya menempatkan diri sebagai pencinta film dan juga pencinta pop culture. Untuk review lengkapnya bakalan saya bahas berikutnya. Video kali ini bukan untuk review film Sri Asih, melainkan saya lebih pengen sharing first thought dan hope saya setelah menonton film ini. Harus diakui, banyak banget yang kecewa setelah pengumuman Sri Asih dimundurkan jadwal penayangannya yang harusnya di bulan Oktober kemarin, mundur jauh sampai ke tanggal 17 November. Apalagi banyak yang mulai meremehkan setelah itu karena film ini tayang setelah film Black Adam dan Black Panther Wakanda Forever. Bahkan banyak yang pesimis, film ini bakalan mendapatkan jumlah penonton seperti yang diinginkan. Dalam artian jumlah penonton yang banyak karena pada saat yang sama, film Black Panther Wakanda Forever masih tayang dan masih tinggi hype-nya. Black Adam juga seperti itu. Makanya wajar ada begitu banyak ujaran dan pendapat bernada pesimis terhadap film yang satu ini. Saya pada akhirnya memutuskan ikut bergabung untuk menyaksikan atau nonton duluan film Sri Asih di Makassar yang digelar di MTOS. Lumayan dengan bersusah payah, dengan menaruh ekspektasi yang sewajarnya terhadap film ini, karena ekspektasi itu nggak bisa saya buang jauh-jauh ketika akan menonton film yang satu ini. Ekspektasi apa yang saya miliki? Saya pernah menonton beberapa filmnya Upi, terutama yang bergenre action. Ada banyak film yang telah digarap sama Upi ini, termasuk salah satunya adalah Realita Cinta dan Rock and Roll, sampai kepada Serigala Terakhir. Dan itu menjadi film terakhir dari Upi yang pernah saya tonton. Jadi memang sudah terbangun ekspektasi yang lumayan tinggi untuk film garapan Upi kali ini. Sebagai catatan, ini merupakan film superhero yang digarap oleh Mbak Upi untuk pertama kalinya. Tapi itu tidak membuat ekspektasi saya malah menjadi menurun. Ditambah lagi beberapa informasi-informasi yang masih teringat dengan jelas dari source material Sri Asih, baik itu dari komik Pusaka maupun di komik Revolusi, di mana sejauh ini kita punya 3 Sri Asih yang berbeda, 4 kalau kita memperhitungkan Sri Asih dari Kerajaan Rawaya di era legenda. Tapi yang paling terkenal adalah Nani Wijaya, Rengganis, dan Alana. Film ini mengadaptasi kisah cerita Alana. Pemerannya adalah Pevita Pierce yang surprisingly memerankan karakter ini dengan begitu passion, dengan penuh semangat, totalitas, dan penuh perjuangan serta pengorbanan. Kalau dilihat dari behind the scene yang sudah dibagikan melalui beberapa video di kanal YouTube-nya Pevita sendiri dan juga di kanal YouTube-nya Bumi Langit, benar-benar layak untuk diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ensemble cast-nya pun juga tidak main-main, memasang nama-nama besar di industri perfilman Indonesia. Sebut saja ada Surya Saputra, Jeffrey Nicole, Reza Rahadian, Dimas Anggara, Ibu Christine Hakim, dan sejumlah nama besar lainnya, dan memberikan performa gemilang sama dengan besarnya nama mereka di industri perfilman. Mereka melanjutkan tanggung jawab yang begitu besar setelah kesuksesan film pertama Bumi Langit Cinematic Universe atau Jagat Sinema Bumi Langit, yaitu Gundala yang digarap sama the one and only Joko Anwar, yang secara mengejutkan film tersebut berhasil membangun sebuah fandom yang cukup besar juga dan bahkan mungkin yang terbesar di Indonesia dan melahirkan rakyat Bumi Langit. Syukurnya tanggung jawab tersebut direspon dengan begitu gemilang dan menghasilkan karya yang peningkatannya sangat signifikan. Ini tercermin dari segala macam aspek yang ada dalam sebuah sinema, mulai dari storyline yang begitu padat, premis cerita yang sangat orisinil, yang mana ini merupakan sebuah tantangan yang cukup berat, mengingat film ini adalah film adaptasi buku komik, namun orisinalitas penceritaannya digarap sedemikian menariknya. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang mengatakan apakah sebelum menonton film ini kita harus baca buku komiknya terlebih dahulu. Sejatinya, sebagai sebuah film yang diadaptasi dari buku komik yang menjadi source materialnya, memang alangkah baiknya kita paling tidak mengetahui apa yang terjadi di buku komiknya. Tapi untuk Bumi Langit sendiri, kalian tidak baca buku komiknya pun juga tetap bisa menikmati film ini. Apalagi ini berada di semesta alternatif yang berbeda dengan yang terjadi di buku komik, dan menariknya mereka tidak mengkhianati apa yang telah menjadi ciri khas buku komik tersebut. Ini tercermin dari penggunaan nama karakternya sampai kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
Mbak Upi dan Joko Anwar menyajikan cerita dengan begitu detail, mulai dari originnya, motivasinya, bahkan sampai kepada planting masa depan dari mega franchise ini. Palingan pertanyaan yang bakalan muncul dari penonton yang gak baca buku komik adalah, Jaga Bumi itu di komik kayak gimana sih? Sri Asih itu di komik seperti apa sih? Tangguh itu di komik bakalan jadi apa sih? Palingan hanya seputar di situ-situ saja, dan kalian bisa menggali informasi lebih dengan menonton berbagai macam konten yang disediakan oleh akun-akun media sosial yang memang benar-benar fokus untuk ngebahas pop culture lokal. Seperti misalnya Jagoan Kancil yang punya informasi yang begitu padat di channel YouTube-nya, atau mungkin di Twitter ada Jagatverse dan akun-akun media sosial lainnya. Sementara untuk yang baca buku komiknya, tentu saja akan menjadi sebuah fan service yang menarik karena dalam film ini ada begitu banyak fan service khusus untuk kalian pencinta buku komiknya. Easter eggs-nya tersebar di mana-mana, and we got a lot of things to talk about this later ya. Selain itu ada juga beberapa scene yang terlihat merupakan sebuah tribute untuk Bapak R.A. Kosasih yang kita nobatkan sebagai Bapak Komik Indonesia, dan dialah yang menciptakan karakter Sri Asih dan beberapa karakter Bumi Langit lainnya yang akan segera digarap juga nanti untuk versi live actionnya. Lalu di beberapa titik itu ada banyak banget scene yang mencuri perhatian, yang bisa bikin penonton tertawa, yang bisa membuat kalian ikutan sedih dalam scene tersebut, dan yang paling penting adalah akan ada begitu banyak pendapat, bahkan mungkin perdebatan, atau mungkin saling berlomba-lomba untuk memberikan pujian terhadap visual effect CGI yang ditampilkan dalam film ini. Saya nggak bakalan mengulas masalah itu, tapi yang jelas bagian ini bakalan membuat banyak mata itu terpukau, dan mau tidak mau kalian bakalan dibawa atau digiring untuk membanding-bandingkan visual yang ada di sini dengan sejumlah film. Bahkan bukan tidak mungkin kalian bakalan membandingkan juga dengan industri perfilman dunia yang sudah terlebih dahulu mahir dan mapan untuk masalah yang satu ini. Meskipun sebenarnya itu terlalu prematur untuk kita lakukan perbandingan atau comparison, terutama dari masalah budget juga. Tapi yang jelas keberanian screenplay Bumi Langit untuk menerapkan 60% CGI dalam film ini akan menggiring penonton atau audiens untuk melakukan hal tersebut. Baik atau buruknya kita lihat saja nanti setelah film ini dirilis secara perdana di tanggal 17 November. Tapi untuk saya sendiri, keputusan untuk menunda perilisan film ini untuk memaksimalkan apa yang ada dalam filmnya merupakan sesuatu hal yang memang harus dilakukan, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Sedikit review singkat lah untuk CGI-nya, apalagi banyak banget yang nanyain ke saya tentang masalah ini. Nanti bakalan kita bahas secara komprehensif di konten reviewnya ya. Untuk sesuatu hal yang banyak ditakuti oleh banyak orang, terutama untuk mereka yang mungkin terlalu mendewa-dewakan film-film superhero dari luar yang sudah punya nama besar dan ditangani oleh production house yang memang sudah mapan, untuk ukuran Sri Asih terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Yang jelas di bagian ini, sebagian besar audiens yang hadir di dalam ruangan bioskop terdiam dan terpukau. Bahkan ada yang kedengeran mengeluarkan suara wow, wow, gila, keren, dan semacamnya. Reaksi-reaksi seperti itulah yang mungkin akan kalian dapatkan ketika menonton film ini. Pokoknya kabar baiklah untuk industri perfilman Indonesia, terutama untuk film adaptasi buku komik superhero atau Adisatria. Akan ada juga sejumlah penampilan cameo yang saya yakin akan mengundang beragam reaksi juga. Ada yang terpukau, mungkin ada juga yang agak sedikit mengerjitkan dahi. Kok itu? Ada yang bahkan ketawa setelah ngelihat penampilan cameo tersebut. Dan bagian yang paling penting sebenarnya adalah di post credit scene-nya. Film ini memiliki satu post credit scene, atau lebih tepatnya mid credit scene, yang bakalan menjadi bekal dan modal utama untuk film selanjutnya. Hanya dengan adegan post credit scene saja, satu studio rasanya bakalan bergemuruh. Dan hanya dengan berdurasi kurang lebih semenit, adegan mid credit scene ini sangat penting untuk jagat sinema Bumi Langit nantinya. Saya nggak bakalan reveal apa isi adegan tersebut. Pokoknya mid credit scene ini akan melanjutkan kekaguman kalian setelah dibuat terkagum-kagum selama kurang lebih 2 jam di film utamanya, dan itu akan terus berlanjut lagi di mid credit scene. Dan saya berani bertaruh, justru adegan ini bakalan membuat kalian menagih Joko Anwar dan timnya untuk segera menggarap film tersebut.
Kalian butuh Avengers atau mungkin Justice League versi Indonesia? Perhatikan baik-baik mata kalian di babak awal film ini. Ada petunjuk ke arah itu. Bahkan ada potensi cerita Civil War Bumi Langit yang berpeluang besar untuk digarap. Gimana? Makin penasaran kan? Pokoknya reviewnya bakalan segera kita rilis di hari pertama penayangan film ini. Karena setelah skripnya saya buat, ada beberapa naskah yang cenderung mild spoiler untuk filmnya. Jadi mendingan kalian nonton aja dulu. Paling tidak amankan tiket kalian di hari pertama penayangan film ini. Oh iya, satu lagi, jangan telat masuk ke dalam bioskop kalau kalian pengen mendapatkan kejutan lain dari Bumi Langit Cinematic Universe atau Jagat Sinema Bumi Langit. Harapan saya sih mudah-mudahan film ini ditonton lebih banyak daripada film pertama Jagat Sinema Bumi Langit, yaitu Gundala. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, 2-3 juta penonton adalah sebuah pencapaian yang patut untuk ditunggu-tunggu. Karena dengan larisnya film-film seperti ini, tentu saja akan membuat rumah-rumah produksi lain berlomba-lomba untuk menggarap film dengan genre sejenis, biar Indonesia gak cuma sekedar film horor doang. Sementara di sisi lain juga bakalan mengupgrade kualitas visualnya maupun kualitas penceritaan dari film yang bakalan dihadirkan nantinya. Makanya dukungan kalian sangat dibutuhkan. Udah ya, itu aja dulu yang bisa saya bagikan dari reaksi dan juga harapan setelah film ini dirilis. Yang jelas, Jagat Sinema Bumi Langit will going to be bigger than you thought. World buildingnya sangat menjanjikan. That's it. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia ikut bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. Thank you so much from the bottom of my heart. My name is Eka. Stay safe and until next time.